Sementara kita cek CCTV yang ada dari berdasarkan keterangan Kominfo, CCTV-nya tidak merekam, tetapi kita sudah ambil keterangannya sejak kapan CCTV tidak merekam. Kita dalami juga hal tersebut. CCTV kantor BKD Provinsi Lampung rusak saat terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Kabid Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Kantor BKD Provinsi Lampung, Denny Rolin Zabara terhadap alumni IPDN yang tak lain adalah juniornya yang sedang magang. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Denis Arya Putra mengatakan berdasarkan hasil olah TKP, pihaknya mendapati sejumlah CCTV rusak atau tidak merekam peristiwa penganiayaan tersebut. Denis menjelaskan pihaknya masih mendalami hal tersebut. Disinggung apakah penganiayaan tersebut menggunakan benda atau tangan kosong, Denis menjelaskan pihaknya masih mendalami dengan meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. SNBK ini seperti apa? Jadi setelah kita menerima laporan polisi dari orang tua korban, di mana korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Muluk, kita melakukan olah TKP. Selanjutnya kita melakukan sedikit pengamatan, observasi, sehingga mendapatkan petunjuk tersebut. Kita mengundang 5 orang saat ini sudah diperiksa sebagai saksi yang mengetahui mengalami peristiwa tersebut. Selanjutnya kita memeriksa lagi tadi 1 orang rekan dari korban dan direncanakan ke depannya akan mengundang yang dilaporkan untuk mengklarifikasi peristiwa pidana yang terjadi. Untuk sejauh ini pemeriksaan saksi itu motifnya apa, Bang? Sementara kita masih dalami motifnya. Motif dan modus dari peristiwa pidana ini. Tapi yang jelas kami di sini melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nanti akan ada proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Untuk penganiayaan sendiri menggunakan benda atau tangan kosong? Sementara kita masih lakukan pendalaman terkait peristiwa itu. Apa saja nanti yang menjadi hal-hal terkait dengan peristiwa pidana tersebut. Untuk terlapor itu ada berapa orang sih? Untuk sementara terlapor di dalam laporan polisi itu 1 orang. Bang, ada kemungkinan pelaku lain, Bang? Nanti kita dalami dari hasil penyelidikan. Ini kan kami masih penyelidikan, kita masih mengundang, mengklarifikasi, dan korban juga tadi saya sudah koordinasi sama orang tuanya dan koordinasi dengan dokter. Alhamdulillah korban saat ini masih sehat. Sudah sebaikan tapi masih mendapatkan perawatan intensif dari kedokteran. Belum bisa dimintai keterangan, Bang? Kondisi korban pada luka atau tubuhnya, dadanya itu ditemukan apa? Sementara ada sedikit tanda-tanda merah yang diduga dari akibat dari penganiayaan diduga yang dilakukan oleh terlapor. Itu menjadi pendalaman kami dan koordinasi ke dokter apa saja penyebab dari luka-luka yang dialami dan luka-luka apa saja yang dialami oleh korban. Bang, terkait pelaku, apakah ada selain terlapor ini adakah yang lain? Terus sama informasinya kan ada sama satu angkatan, Bang, pelaku ini. Itu gini, apakah ada dendam lama atau gimana, Bang? Jadi gini, terkait dengan informasi itu kita kumpulkan, kita jadikan satu, kita sandingkan dengan keterangan-keterangan saksi yang ada di TKP yang mengetahui peristiwa tersebut yang nanti akan menjadi analisa penyelidikan Satreskrim Polresta Bandar Lampung, sehingga kita dapat memberikan nanti fakta-fakta di dalam peristiwa pidana ini. Tapi ada dugaan pelaku lain, Bang? Kita masih dalami dalam hal tersebut siapa saja yang berperan. Yang jelas satu perbuatan pidana pasti harus ada wajib yang dapat siapa yang bertanggung jawab terhadap pidana tersebut. Sampai hari ini sudah berapa saksi, Bang? 5 saksi. Korban semua, Bang? Korban belum, bukan. Korban itu masih sakit. Korban masih saksi seorang insentif. 5 ini dari pihak mana? Dari hasil olah TKP kita kemarin bahwa ada kaitan, kita temukan beberapa saksi ini kita periksa. Kalau kaitannya apa? Ya, salah satu rekan-rekan kerja. Kalau dari hasil olah TKP kemarin apa, Bang, hasil dari kami menemukan beberapa petunjuk dan beberapa barang bukti yang kita dapatkan sebagai petunjuk
petunjuk dan landasan penyelidikan dan penyidikan nanti yang Satreskrim lakukan. Jadi barang bukti dan petunjuk-petunjuk itu sudah kita kumpulkan sehingga dapat memperkuat keterangan-keterangan saksi yang kita dapat dari keterangan saksi-saksi yang kita dapat inilah kita simpulkan apa peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2023 ini. Beberapa saksi ini kita periksa. Apa kaitannya? Pegawai bang. Ya salah satu rekan-rekan kerja. Kalau dari hasil olah TKP kemarin apa bang hasil dari? Kami menemukan beberapa petunjuk dan beberapa barang bukti yang kita dapatkan sebagai petunjuk dan landasan penyelidikan dan penyidikan nanti yang Satreskrim lakukan. Jadi barang bukti dan petunjuk-petunjuk itu sudah kita kumpulkan sehingga dapat memperkuat keterangan-keterangan saksi yang kita dapat dari keterangan saksi-saksi yang kita dapat inilah kita simpulkan apa peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2023. Soal kegiatan olah TKP yang kemarin, di sana apakah petugas Inafis turut melakukan penyitaan atau pengamanan terhadap CCTV? Sementara kita cek CCTV yang ada dari berdasarkan keterangan Kominfo, CCTV-nya tidak merekam, tetapi kita sudah ambil keterangannya sejak kapan CCTV tidak merekam. Kita dalami juga hal tersebut, apakah itu rusak seperti apa, kapan rusaknya, perawatannya seperti apa, itu kita sudah periksa. Untuk hasil visum et repertumnya itu sudah atau bagaimana? Tadi saya sudah koordinasi sama dokter, masih belum ada visumnya. Tapi saya sudah koordinasi dengan dokter terkait dengan kondisi fisik dari korban yang alhamdulillah sudah membaik dan sudah bisa minum untuk makanan yang masuk sudah ada. Tapi yang jelas visum et repertum itu akan menjadi kelengkapan alat bukti di dalam penyelidikan. Itu salah satu ketetapan alat bukti nanti ke depannya sesuai dengan pasal 184. Bang, sedikit penjelasan soal CCTV tadi bang. Dari pihak Pemprov apa yang disampaikan? Kita rusak sejak kapan? Jadi televisi tersebut, CCTV tersebut tidak merekam, sudah dari lama. Nah hal itu kita akan lakukan pendalaman. Itu di ruangannya terlapor Yang ada di sekitar situ. Oh, yang ada di sekitar situ. Beberapa CCTV berarti. Ya. Jadi yang diambil itu recordernya itu ya. Sementara kita dalami untuk terkait dengan pengadaannya, terkait dengan perawatannya, terus yang bertanggung jawab siapa terus itu kita dalami. Kalau dari pemeriksaan awal ini bang, persis tindak pidana dugaan penganiayaannya itu seperti apa? Udah ada belum sih? Kami masih dalam melakukan penyelidikan. Nanti peristiwanya seperti apa? Kalau memang nanti ada peristiwa pidananya seperti langkah kita akan melaksanakan gelar, nanti akan ditingkatkan penyelidikan. Dari situ baru akan ada pendalaman lebih khusus apa motifnya, apa modusnya, bagaimana pelaksanaannya secara sah. Mau nanya lagi bang, dalam proses penyelidikan ini ada gangguan-gangguan nggak? Entah misalnya semacam intervensi karena ini kan melibatkan pejabat publik, orang-orang kuat. Jadi sampai saat ini pimpinan kami Polresta Bandar Lampung Kabupaten Lampung mendukung karena kita harus membuktikan secara objektif. Kita harus Polresta Satreskrim Polresta mampu memberikan fakta-fakta. Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV, melaporkan.